Jangan samakan situasi saat ini yang tidak biasa dengan situasi yang biasa. Jadi jangan rasa yang berpikir di sini, kasihan mayit begini, tidak. Justru ketika Anda tidak mengerjakan itu, Anda bisa berdosa karena aspek-aspek yang lainnya. Islam adalah agama yang mengatur segala sesuatu urusan dari hal terkecil sekalipun untuk kemaslahatan umatnya. Namun, agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW 14 abad silam ini selalu mengedepankan kemudahan dalam segala kondisi. Begitupun saat kondisi sulit, seperti saat wabah menular menghampiri umat akhir zaman saat ini. Ya, Corona atau COVID-19 menjadi ancaman serius yang bisa mengancam banyak nyawa. Mungkin banyak yang bingung saat dihadapkan dengan banyaknya kematian di depan mata akibat COVID-19 ini, terutama soal pengurusan jenazah yang terpapar COVID-19. Dilansir dari Fatwa MUI yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat, jika Anda seorang Muslim, simak baik-baik rangkuman fatwa pengurusan jenazah Muslim yang ditayangkan di video ini. Saya tekankan sekali lagi, tolong dipahami baik bahwa ini kondisi darurat, beda dengan kondisi biasa. Ya, jadi jangan sampai kita menilai kasihan mayit padahal Allah telah mengangkatnya menjadi syahid. Sementara kita sendiri berbuat salah dengan itu dan memberi peluang kepada orang lain untuk tertular misalnya. Ya. Jenazah yang terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengkafani, harus dilakukan dengan protokol medis dan pihak berwenang dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Umat Islam yang wafat karena wabah COVID-19 dalam pandangan syara termasuk kategori syahid akhirat. Jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya. Selain itu, petugas wajib berkelamin sama dengan jenazah yang dimandikan dan dikafani. Namun jika tidak ada, maka jenazah boleh dimandikan oleh petugas yang ada, dengan syarat jenazah dimandikan dengan tetap memakai pakaian. Namun sebelum memandikan, petugas harus terlebih dahulu membersihkan najis jenazah jika ada. Setelah itu, petugas memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh tanpa menyentuhnya. Nah, jadi mohon izin hanya dialirkan, dikucurkan. Ini sama persis dengan fatwa yang disampaikan di Al-Azhar. Ya, jadi mohon izin, maaf, tidak ada memijat, tidak ada yang lain, meminimalisir sentuhan dengan mayit ya yang telah wafat tadi. Cukup dialirkan air saja secara merata dari ujung atas sampai dengan bagian bawah. Namun jika atas pertimbangan ahli terpercaya bahwa jenazah tidak mungkin dimandikan, maka dapat diganti dengan tayamum sesuai ketentuan syariah dengan menggunakan alat perlindungan diri tentunya. Untuk kepentingan perlindungan diri pada saat mengusap, petugas tetap menggunakan APD, alat pelindung diri. Jadi tidak usah dibuka. Nah, cukup saja gunakan itu. Debu yang bersih bisa ditemukan dimanapun. Ya, tempelkan debu yang bersih, bukan di tempat yang kotor bernajis, bukan itu. Cari tempat bersih, tempelkan di situ. Kemudian tayamumkan di wajah. Ya, setelah itu tempelkan kembali dan di telapak tangannya sampai pergelangan, tangan ke pergelangan, telapak punggung pergelangan. Ya. Jika menurut para ahli terpercaya, kondisi jenazah tidak mungkin untuk dimandikan maupun ditayamumkan karena membahayakan petugas, maka menurut darurat syariah, jenazah boleh tidak dimandikan maupun ditayamumkan dan langsung dikafani sesuai dengan protokol. Hal ini telah disepakati oleh para ulama. Lanjut, setelah disucikan dengan dimandikan atau ditayamumkan, jenazah langsung dikafani seluruh tubuh dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air untuk mencegah penyebaran virus dan menjaga keamanan petugas. Jika saat dikafani masih ditemukan najis, maka petugas boleh mengabaikannya. Selain itu, jika kondisi jenazah dikhawatirkan terjadi penyebaran, maka jenazah bisa dimasukkan ke dalam peti yang tidak tembus air dan udara.
Kemudian jenazah dimiringkan agar saat dimakamkan, jenazah otomatis menghadap kiblat. Jenazah yang terpapar COVID-19 disunahkan untuk segera disolati dan harus di tempat yang aman dari penularan virus tentunya. Penyolatan dapat dilakukan secara langsung minimal oleh satu orang muslim, dan pihak yang menyolatkan wajib menjaga diri dari penularan virus COVID-19. Jika tak memungkinkan, penyolatan bisa dilakukan di kuburan sebelum jenazah dimakamkan atau disolatkan dari jarak jauh, yakni dengan sholat gaib. Dilakukan oleh umat Islam secara langsung, hadir minimal satu orang. Jika tidak memungkinkan, boleh disolatkan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan. Jika tidak dimungkinkan, maka boleh disolatkan dari jauh, sholat gaib. Penguburan jenazah dilakukan sesuai ketentuan syariah dan medis. Saat dimakamkan, mayit dimasukkan ke dalam kubur tanpa membuka kantong dan peti jenazah. Selain itu, penguburan beberapa jenazah dalam satu liang lahat juga diperbolehkan dalam keadaan darurat. Nah, bagaimana menurut Anda? Semoga wabah ini segera berakhir dan kita semua dirahmati Allah dan dilindungi dari segala wabah penyakit dan kesusahan di dunia maupun di akhirat. Amin ya robbal alamin.